Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video ketiga. Kita akan belajar terkait rentang data atau sebaran, varian dan standar deviasi. Untuk skor standar kita akan bahas di video selanjutnya. Kita perlu tahu range atau sebaran data itu apa. Range atau sebaran data merupakan jarak sebaran antara satu titik ke satu yang lainnya. Titik E paling minimal atau maksimum dengan minimum. Oke. Kegunaannya untuk apa? Untuk membuat norma atau klasifikasi dari suatu skor. Itu bisa. Nah, rumusnya bagaimana? Untuk mencari sebaran, nilai maksimum atau nilai tertinggi dikurangi dengan nilai terendah. Kita ingat-ingat dulu range atau sebaran data. Kita tentu ingat, saya sudah pernah membagikan atau ilustrasi membagikan instrumen atau dalam bentuk pertanyaan, ya kan, terkait statistika itu seperti apa sih gitu kan, susah atau gampang, kemudian dianggap penting atau tidak penting, dibenci atau dicintai, itu kan waktu itu, dan beberapa orang sudah mengisi. Nah, perlu kita lihat, kita sedang mencari sebaran data hipotetik atau empirik. Kenapa? Karena ini menentukan. Kalau hipotetik, asumsi itu dari kita. Biasanya gini, asumsi itu berdasarkan teori yang sudah kita baca gitulah, bukan dari data lapangan. Berbeda dengan empirik. Kalau data empirik itu didasarkan pada data lapangan. Ini yang perlu teman-teman ingat. Nah, saat ini kita sedang membahas data empirik atau data dari lapangan. Nah, data dari lapangan, masih ingat di video sebelumnya, jadi skor terendah yang mengisi ini adalah 4 dan tertinggi adalah 21 gitu kan. Nah, kalau hipotetik pakai saja langsung ke sini skor terendahnya berapa, kemudian tertingginya berapa gitu. Jadi ketika kita jelaskan range yang kamu gunakan hipotetik atau empirik, itu catatannya yang harus disampaikan. Lalu bagaimana cara menghitung range? Sangat mudah teman-teman. Yang Anda lakukan adalah mencari nilai maksimum. Tadi nilai maksimum kan 21. Kemudian nilai minimumnya kan 4. Jadi kalau secara manual teman-teman akan tahu sama dengan 21 dikurangi 4, 17. Nah, kalau seandainya pengen semi otomatis, ya pakai rumus max yang ini. Kemudian kita blok semuanya, dia akan mencari sendiri tanpa harus kita urutkan. Oke, nilai minimum sama dengan minimum maksudnya, lalu kita blok, dan kita akan mendapatkan angka 21 dan 4, dan range-nya sama dengan 21 dikurangi 4. Ya, ini adalah letak selnya. Oke, 17. Ini adalah range yang sudah kita dapatkan, ya. Oke, next. Varian. Nah, varian adalah ukuran statistik yang mewakili tingkat penyebaran atau dispersi dalam sekumpulan nilai. Semakin besar maksudnya varian, semakin besar juga fluktuatif data. Jadi data itu kan naik turun gini kan. Kalau semakin besar berarti fluktuatifnya semakin besar gini ya, itu data. Untuk mencari varian sama dengan jumlah dari nilai atau skor dikurangi rata-rata pangkat 2 dibagi jumlah N min 1. Varian, data yang digunakan data interval atau data rasio. Saat ini kita menggunakan varian sampel karena data atau menit ini hasil dari sampel, ya.
Selain itu kita butuh generasi sampel dan kebutuhan analisis statistik. Bentuk aplikasinya apa? Varian digunakan untuk analisis uji beda. Biasanya gitu, uji beda. Nanti setelah statistik deskripsi selesai kita akan bahas uji beda. ANOVA, variance atau t-test pada suatu kelompok yang sedang dibandingkan. Nah, reliabilitas yang kedua digunakan untuk melihat reliabilitas atau konsistensi alat ukur. Gini, konsistensi alat ukur, tes psikologi yang bagus adalah tes psikologi yang memiliki varian rendah, jadi nggak terlalu fluktuatif. Reliable itu konsisten. Kalau di kelompok A gini kan, dia tidak terlalu varian atau rendah. Kelompok B juga sama, berbeda ketika kelompok A kok naik turun, kelompok B naiknya dikit turunnya dikit gitu kan, berbeda, jadi tidak reliable. Kemudian terlalu tinggi fluktuatif artinya terlalu tinggi varian, maka reliabilitas alat tesnya atau pengukuran juga rendah. Berarti bagusnya apa? Namanya alat ukur gitu kan, paling bagus adalah variannya rendah. Contoh implikasi varian pada pengukuran psikologi itu gini. Contoh, saya sedang mengukur kecerdasan, ya kecerdasan di desa, di kota dan di pinggiran. Ini hasilnya, gitu kan. Kemudian kalau secara manual, gitu kan, saya akan membedakan antara kecerdasan dengan partisipan yang ada di desa, kemudian ada di kota, ada di pinggiran. Ini contoh, bukan beneran teman-teman. Oh ternyata variannya atau perbedaan fluktuatifnya sekian. Kemudian yang di kota tidak terlalu banyak fluktuatif, atau di pinggiran enggak terlalu banyak varians, di sini hampir sama lah, hampir mirip gitu. Nah, lalu bagaimana kita menghitungnya? Varian membutuhkan rata-rata, ya kan? Rata-rata ya. Berarti yang perlu kita cari adalah rata-rata. Ini contoh dulu yang di sini. Sikap terhadap statistik. Oke, kita mencari rata-rata dulu. Rata-rata masih ingat seluruh data dibagi banyaknya data. Tapi kalau dengan Excel kita bisa menggunakan rumus average. Kita blok semuanya. Oke, rata-ratanya 15,425 ya. Nah, berarti kalau gitu rumus varian X min M nilai dikurangi rata-rata. Tinggal aja sama dengan gini, ini sel yang sebelah sini kan X-nya dikurangi tadi rata-ratanya berapa? Langsung saja 15,425. Bisa sebenarnya kita tulis juga bisa, kalau enggak usah gitu kan. Nah, kita sudah mendapatkan rata-rata, baru kita hitung X min M atau sama dengan X dikurangi M-nya tadi berapa M-nya? 15,425. Oke. Kemudian kita enter. Ya. Oke. Kemudian jangan lupa kita kunci dulu. Sebagai apa? Rumus. Ini rumus. Kalau tidak dikunci, teman-teman di sini akan turun lagi gitu. Oke. Oke. Nah, kalau ingin mengeluarkan koma-komanya enggak apa-apa, teman-teman. Nah, ini ada koma-komanya. Ada di bawah, di atas ini. Nah, mau komanya banyak atau tidak. Oke. Kemudian X min M pangkat kuadrat. Kita sudah tahu nih nilai dikurangi ini rumus variannya, nilai dikurangi rata-rata, kemudian kita kuadratkan sama dengan 1,43 dikalikan dengan dirinya sendiri. Nah, oke. Kalau nolnya ingin ditambahi gitu kan. Oke ya. Habis itu kita jumlahkan seluruhnya.
sum. Ini masih teks karena di copy ke sini itu teks bentuknya, bukan format. 390. Oke ya. 390. Nah, ini kan sudah tahu nih 390. Di sini nilainya adalah 390. Nah, n-1, n-nya ada 40 berarti 39. Oke. Hasilnya berapa kalau gitu? Sama dengan 39 dibagi n. Berarti ada 10 standar. Variannya ada 10. Oke. Ini adalah varian. Kalau secara otomatis kita bisa klik varian sampel, kemudian kita blok saja langsung. Oke, 9,9 digenep ke. Nah, ya. Kalau pengen tahu gini. Sorry yang ini nih. Mulai dari sini. Karena kan banyak ya. Kemudian 2 angka gitu kan, 389. 389,7 sama dengan 389. Ini kalau koma-koma kan dibulatkan. Oke, 10. Kalau komanya dikeluarkan, nah kan muncul kan, dibulatkan sama. Jadi yang ini secara otomatis. Jadi teman-teman nggak usah bingung. Kok 10, satunya kok 9,9? Iya kan, kalau dibulatkan seperti itu. Oke, rumusnya adalah sama dengan varian yang sampel, ini rumusnya. Oke. Ya, rumusnya varian. Oke. Selanjutnya standar deviasi. Standar deviasi atau simpangan baku itu adalah sebaran data dari suatu sampel untuk mengetahui seberapa jauh sih atau seberapa dekat nilai data dengan rata-rata data tersebut. Gini, tujuannya apa? Nanti gini, seberapa jauh, ini loh maksudnya standar deviasi. Seberapa jauh, seberapa dekat. Ingat, ini adalah kurva normal teman-teman. Kalau normal, rata-rata normal pasti ada di tengah, gitu kan? Standar deviasi itu mengetahui dekat atau jauhnya dari rata-rata skor itu di mana gitu loh. Jadi satu standar deviasi itu gini, satu kotak ini, satu standar deviasi gitu. Seberapa jauh gitu kan? Semakin besar berarti semakin jauh. Oke. Ya, jika nilai standar deviasi semakin kecil berarti semakin dekat dengan rata-rata dan sebaliknya. Itu ya. Tujuannya apa? Untuk memahami keberagaman atau variasi dalam sekumpulan data. Apa sekumpulan data? Kalau varian tadi secara individu gitu kan, melihat fluktuatifnya gitu kan. Tapi kalau standar deviasi melihat sekumpulan berarti berkumpul. Data itu kan berkumpul. Range-nya antara berapa sampai berapa sampai berapa, itu jauh apa enggak gitu loh. Bayangkan Anda memiliki nilai tes rata-rata dari sebuah tes kelas. Standar deviasi akan memberitahu Anda apakah nilai semua murid terkumpul sangat dekat dengan rata-rata tersebut. Misal, semua murid mendapatkan nilai antara 70 sama 80. Atau justru tersebar sangat luas, ada yang mendapatkan 20 gitu, minus gitu ya. Dan ada yang mendapatkan 100. Jadi seandainya dapatnya
20. Oh, 20 padahal rata-ratanya berapa? Rata-ratanya 70 gitu kan. Berarti 20 kan kesini banget. Rendah banget. Ada yang 130 nilainya gitu kan, kesini banget. Padahal rata-ratanya 70. Nah, itulah ilustrasinya teman-teman. Rumusnya adalah akar kuadrat dari varian. Bagaimana cara menghitungnya? Mudah banget. Kemudian kalau di sini ya, standar deviasi sama dengan akar kuadrat. Itu kalau di Excel namanya SGRT. Yang ini SGRT 9,9 tes 3,61 akar kuadrat dari varian. Gampang banget toh. Kalau mau otomatis menggunakan rumus STDV yang sampel. Sama. Ini kalau manual, kalau ini adalah dengan rumus Excel. Oke. Begitu ya teman-teman. Jadi kalau mau mudah pakai rumus Excelnya aja. Kalau ingin tahu manualnya, teman-teman tinggal memasukkan saja varian. Mudah banget kan? Berarti kalau gitu teman-teman, kalau standar deviasi gitu kan, berarti ibarat ngomong gini, ini kurva normal ya. Nah, jadi satu standar deviasi nilainya 3,1 ya teman-teman ya. Nah, 3,16. Jadi satu standar deviasi nilainya adalah 3,16. Nah, untuk di sini. Lalu bagaimana implikasinya? Kita bisa menggunakan pengelompokan data atau kategorisasi data. Mana yang masuk tinggi, mana yang masuk rendah, mana yang masuk rata-rata gitu kan. Oke. Untuk kategorisasi data ada di next video ya. Saya sudah menyiapkan video selanjutnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Kita sudah belajar apa? Kita sudah belajar range, varian, standar deviasi, dan nanti akan kita belajar skor standar dan membuat kategorisasi data. Saya sendirikan kategorisasi data karena teman-teman kadang membutuhkan satu video khusus dan video cepat untuk membuat kategorisasi data. Next di video selanjutnya.